Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Hendro yang sudah menemani Ustazah. Oke, sudah siapnya dengan bukunya masing-masing? Kita masuk ke bab baru, ya. Kita masuk di sistem kehidupan pada tumbuhan. Oke, ya, langsung Ustazah jelaskan. Kita langsung ke papan tulis aja. Langsung enak ya, biar nggak berulang aja. Kita langsung tulis di sini. Kalau nanti ada yang nggak jelas masalah tulisan, kurang besar atau warna, nanti silakan komen. Zah itu tulisannya kurang besar atau kameranya kurang pas gitu. Oke ya, ini di bab berapa dek? Coba yang sudah tahu ini di bab berapa? Sistem kehidupan pada tumbuhan. Komen di chatnya ya. Oke, pinter. Di bab 4. Kita masuk ke sistem kehidupan tumbuhan. Sudah dibuka bab semua babnya. Oke, di sistem kehidupan tumbuhan itu yang utama itu ada yang namanya struktur dan fungsi organ tumbuhan. Buram ya. Sudah jelek ya. Oke. Nah, kita masuk ke sistem kehidupan tumbuhan. Yang pertama kita pelajarin adalah struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ya, yang kalian tahu, coba organ tumbuhan itu ada apa aja? Coba di chatnya. Yang pertama ada, silakan dijawab. Akar, benar. Selanjutnya ada akar, ada batang, betul. Selanjutnya ada buah, ada daun. Benar. Lanjut, ada lagi. Ada yang udah lengkap tuh, akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Iya, betul. Jadi, organ pada tumbuhan itu ada pertama akar, ada batang, ada daun, kemudian ada buah, bunga, dan biji. Gitu ya. Nah, yang pertama akan kita pelajarin itu adalah si akar. Tetapi dalam organ tumbuhan itu ternyata terbagi menjadi dua organ tumbuhan. Yang kalian sebutkan tadi itu terbagi menjadi dua macam. Dia secara vegetatif dan secara generatif. Untuk yang vegetatif, organ apa saja di situ? Oke, yang sudah tahu organ apa saja? Akar, batang, daun, pinter. Akar, batang, dan daun. Dia masuk ke dalam organ vegetatif pada tumbuhan. Selanjutnya ada organ generatif. Apa aja? Coba, buah, bunga, biji. Betul. 3B atau kita singkat dengan B3. Bunga, buah, dan biji. Ini adalah B3 kalau kita singkat, ya. Nah, jadi organ pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara vegetatif dan ada yang generatif. Kalau vegetatif itu berupa akar, batang, dan daun. Kalau generatif itu berupa bunga, buah, dan biji. Ya, sudah paham? Kita lanjut, yang pertama yang akan kita pelajarin hari ini adalah di bagian akar. Yang satu adalah akar. Ada yang tahu apa itu akar? Silakan di chat situ. Akar. Oh, belum ada yang menjawab. Akar itu letaknya di mana?
organ tumbuhan, benar. Akar adalah putus-putus Jah. Oh, sinyalnya kali ya. Akar yaitu organ tumbuhan yang ada di dalam tanah, betul. Akar, tapi ada nggak akar yang dia tidak di dalam tanah? Akar apa itu? Akar yang tidak ada di dalam tanah, akar jalar, akar beringin, akar gantung, pintar semua, betul. Jadi pada dasarnya akar itu berada di dalam tanah. Berada di dalam tanah. Itu ya, itu adalah akar. Yang mana akar itu fungsi utamanya untuk apa? Dia untuk mengambil unsur hara dari dalam tanah yang nantinya diedarkan ke seluruh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, itu adalah akar. Yang kita ketahui, kebanyakan akar itu terbagi menjadi dua. Ya. Kecepatan nggak Ustazah jelasinnya? Kalau kecepatan silahkan komen, kalau enggak ya kita Ustazah lanjutkan. Akar ganteng. Enggak. Ya udah ya. Kalau Ustazah ulangi lagi, kalian perhatikan. Organ tumbuhan terbagi menjadi dua. Ada vegetatif dan ada generatif. Vegetatif itu berupa akar, batang, dan daun. Kalau generatif, ingat saja adalah B3, yaitu bunga, buah, dan biji. Gitu ya. Kita yang pelajarin hari ini adalah di akar. Akar utamanya dia berada di dalam tanah. Tapi gambarnya buram, ini udah deketin ya. Akar itu biasanya terbagi menjadi dua. Apa aja itu? Serabut dan tunggang, betul. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ya, ada akar tunggang, ada akar serabut. Udah nggak buram, Ja? Oke, terima kasih. Coba si Alif. Wakil Ketua DPR. Oke, siapa nih? Wakil Ketua DPR. Ustazah pengen tanya sama Wakil Ketua DPR. Nah, coba nanti komen ya. Wakil Ketua DPR, bagian atau akar tunggang itu dia dimiliki oleh tanaman dikotil atau monokotil. Coba kita lihat jawaban dia. Wakil DPR. Akar tunggang dimiliki oleh tanaman dikotil atau monokotil. Wakil Ketua DPR mana? Nih, nanti Yori juga tuh. Wakil Ketua DPR, kok belum muncul? Akar tunggang itu dia ada di monokotil atau dikotil? Dikotil Zah. Oke, siapa itu yang jawab? Khairunisa Zahra. Ya, kali Wakil Ketua DPR bingung kali ya. Dia bingung untuk mengatur RUU, undang-undang yang baru. Jadi dia lagi sibuk. Oke, kita lanjut lagi ke akar. Pada umumnya akar tunggang, kenapa sih kok dia disebut sebagai akar tunggang? Karena dia memiliki akar utama. Akar utama atau biasa disebut dengan akar primer. Oke ya. Kenapa disebut sebagai akar tunggang? Karena dia memiliki akar utama atau akar primer. Dan biasanya dia ada pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil itu tumbuhan yang seperti apa? Dia yang memiliki biji. Memiliki biji. Atau tumbuhan gimnospermae.
Oke, ini ya. Akar tunggang memiliki akar utama atau biasa disebut dengan akar primer, dimiliki oleh tumbuhan dikotil, yaitu yang memiliki biji atau biasa disebut dengan gimnospermae. Burem jah, nggak kelihatan. Dideketin lagi kali ya, orangnya nggak usah kali ya. Coba Ustazah deketin dulu. Lanjut guys, lanjut. Tulisannya kurang gede, Ustazah gedein. Sudah? Deketin Zah. Sudah Zah, oke. Nah, tadi Ustazah ulangi lagi. Tunggang, akar tunggang memiliki akar primer pada tanaman dikotil yang memiliki biji atau tanaman gimnospermae. Siapa aja tanaman yang memiliki biji? Coba di kolom komentar. Silahkan. Cabai, betul. Cabai, yang penting bukan cabai-cabayan, ya. Kemudian mangga, jambu. Mangga, jambu. Kemudian kacang tanah. Ini ada di buku semua ya. Kalian ini nggak kreatif betul Toyo. Kacang tanah. Berarti kalian memperhatikan dan kalian buka buku semua, ya. Ada cabai, mangga, jambu, dan kacang tanah. Coba Ustazah hapus ini malah tanah semua ya. Oke, kacang tanah. Nah, dia memiliki akar berupa akar tunggang. Oke, sampai sini sudah paham? Guling, apa itu guling? Yori dari pencet dari DPR. Kenapa? Kelengkeng boleh. Pokoknya tanaman yang dia itu berbiji, yang utamanya dia memiliki daging buah, ya. Itu tanaman gimnospermae. Itu masuk ke dalam akar tunggang. Selanjutnya, kita lanjutkan ke akar serabut. Sampai sini paham ya, Dek ya? Salak. Oke, boleh. Lanjut ke serabut. Kenapa kok dia disebut sebagai akar serabut? Ustazah geserin lagi ininya. Sana ya. Karena akarnya, kenapa Dek? Karena akarnya bercabang. Pinter, alif, FA. Karena tidak memiliki akar utama. Betul. Ye, kata dia. Oke, akar serabut itu dia tidak memiliki akar utama, benar. Akarnya bercabang. Akar bercabang. Akar bercabang biasa disebut sebagai akar adventif. Adventif. Ya. Akar bercabang biasa disebut akar adventif. Kalau tunggang di dikotil, maka serabut di monokotil. Monokotil, contoh tumbuhan yang monokotil adalah rumput. Pintar, belum ditanya sudah menjawab. Rumput. Rumput apa? Bisa rumput teki. Ya, betul. Jagung bisa. Padi ya. Rumput hijau, rumput kuning bisa enggak, Fali? Rumput laut. Ya, itu ya. Itu yang memiliki akar serabut. Kelapa bisa, betul. Itu dia adalah monokotil yang memiliki akar serabut. Selanjutnya, ini mau dicatat dulu atau memenuhi papan tulis? Memenuhi papan tulis sekalian dulu ya. Kita lihat bagian utama akar. Oke. Nah, kalian lihat ini adalah bentuk akar. Akar apa ini? Burem. Kenapa burem? Kali kamu nggak ada sinyalnya ya? Coba lihat. Iya, betul. Akar tunggang. Yang masih burem, sinyalnya burik.
Ya kamu kemana? Oke ya, kita lanjut dulu. Ini adalah struktur utama akar. Dia memiliki 3 komponen. Ya, ada 3 komponen. Kayak pensil, Zah. Ya, bisa lah ya. Ini ya gambarnya seperti ini aja ya. Ibaratkan sebuah akar. Akar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada yang disebut dengan batang akar. Sebelah mana batang akar? Kalau Ustazah tunjuk, ini nomor 1. Yang sebelah sini adalah nomor 2. Yang ini adalah nomor 3. Batang akar terletak di nomor berapa? 1. Pintar. Batang akar. Oke, fungsi dari batang akar. Fungsi dari batang akar, dia sebagai, ayo, sebagai apa dari fungsi dari batang akar? Batang akar adalah hewan yang cocok buat pedas. Yori, yang benar Yori. Kalau jawab. Batang akar, fungsinya untuk menopang tumbuhan, menyalurkan air sebagai pengangkut. Oke, betul. Batang akar dia sebagai penopang. Penopang tumbuhan. Kemudian yang kedua, dia sebagai pengangkut. Pengangkut apa? Yang pasti dia pengangkut zat hara dan air. Selanjutnya fungsinya apalagi? Unsur, ia bisa berfungsi menyalurkan air, unsur hara dan fotosintesis. Pengangkut zat hara, air dan hasil fotosintesis. Nah, ini adalah fungsi dari batang akar sebagai penopang tumbuhan, pengangkut zat hara dan air, dan hasil fotosintesis. Tambahin hasil ya. Hasil fotosintesis. Kemudian ujung akar yang nomor berapa? Ntar, nyatetnya kalau sudah papan tulisnya penuh sekalian ya. Nomor 3, betul. Ujung akar ada pada nomor 3. Ujung akar ini relatif dia memiliki adanya sel meristem. Apa itu sel meristem? Yang bisa jawab, apa itu sel meristem? Sel yang aktif membelah, pinter. Sel meristem adalah sel yang aktif melakukan proses pembelahan. Nah, karena pada ujung akar itu dia ada sel meristem, maka dia adalah yang sel yang aktif melakukan proses pembelahan, maka dia yang tumbuh secara terus-menerus sampai dia membesar. Itu ujung akar fungsinya ya. Yang kedua, yang terakhir, nanti Ustazah jelasin. Ustazah perjelas ini nanti di zoom ke belakang. Santai aja, Ustazah geser mejanya nanti ya. Yang nomor 2 ini apa? Nomor 2. Nomor 2, tudung akar, Nabila, betul. Tudung akar. Yang pada utamanya, tudung akar itu memiliki adanya kaliptra. Kaliptra, wajib catat jah, iyalah Nafis.
punya kaliptra. Kaliptra untuk apa? Melindungi jaringan-jaringan yang lunak. Betul. Sebagai pelindung jaringan lunak. Pelindung jaringan lunak. Ya. Jadi kaliptra itu berada di ujungnya sini nih. Ini ada kaliptranya. Ketika akar itu menembus tanah, ya, dia ada tanah atau batu yang melindungi akar itu untuk dapat menembus supaya tidak terluka, itu adalah si kaliptra. Nah, pernah kan ya melihat akar yang dia itu nembus sampai batu yang jalar-jalar itu yang di pagar-pagar. Nah, karena dia ada kaliptranya, maka akar itu tidak akan terlukai. Nah, fungsinya itu juga dia yang akan menerobos ke bagian tanah. Tuh ya, ini adalah struktur utama di akar. Ada batang akar, ada tudung akar, dan ada ujung akar. Oke, silakan dicatat dulu. Ustazah geserin mejanya. Ya, terlihat semua tulisannya. SS saja, nah itu pinter, tapi wajib dicatat. Nanti kalau catatannya Ustazah suruh ngumpul ke rubelmu gimana ya? Kurang jelas jah, nggak kelihatan jah. Burum jah, majuin. Oke, siap. Ini kalian jujur ya, nanti Ustazah udah maju mundur kalian ini. Burum jah. Sinyalnya kali ya, Dek ya. Kenapa nih burungnya nih? Tetap masih za. Majuin dikit lagi. Udah jelas belum, Dek? Belum. Gimana nih, Tat? Belum jelas semuanya ya? Udah. Tulisannya buram, waduh. Nyusahin gitu kalian tahu kalau nyusahin. Kurang ke kanan, Zah. Ke kanan itu kemana nih? Sana ya? Ini? Udah belum? Oke, silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah, bilang sudah, Zah, sudah selesai nulisnya gitu ya. Zah mau Jumatan, jam berapa ini, Dek? Udah mau Jumatan? Apa? Siapa yang udah mau Jumatan?
Salsabila, wifi-nya habis kenapa deh? Belum diisi paket kenapa deh? Kalian suruh nyatet, udah selesai belum nyatetnya? Oke, Regia di SS aja, udah za, oke. Yori, kamu Jumatan jam 9 nggak selesai, Yori? Oke, lanjut lagi ya, kalau sudah selesai. Udah selesai ya? Saja hapus. Oke, setelah Ustazah hapus, coba Ustazah tanya dulu. Sama Alif FA. Burem ya kameranya. Oke. Fungsi organ tumbuhan. Oke, Fali. Ustazah mau tanya sama Fali, organ generatif pada tumbuhan tadi apa, Fali? Fali. Ustazah tanya, tadi organ generatif pada tumbuhan itu apa, Fali? Organ generatif pada tumbuhan itu apa tadi? Organ generatif. Nah, pertanyaannya itu betul. Pertanyaannya itu patah-patah suaranya, tapi tidak patah hatinya, kan ya? Itu siapa sih? Oke, patah-patah katanya. Nah, kok belum ada yang jawab itu? Daivan baru bergabung. Organ generatif pada tumbuhan. Sedangkan organ generatif digunakan, oke, terdiri dari bunga, buah, dan biji. 3B. Yori itu walaupun mau Jumatan, tapi dia itu masih siap-siap juga ternyata ya. Masih standby untuk mendengarkan. Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita itu sudah sampai di organ utama pada akar, itu adalah yang berdiri ya, ibaratkan dia yang membujur. Sekarang organnya yang melintang. Oke. Organnya melintang, ibaratkan kalau misalkan ini lurus, ya, dia lurus itu dipotong.
Nah, itu artinya melintang. Jangan bilang ini adalah donat. Ya, ini adalah bagian dari akar. Yang pertama yang kalian ketahuin itu akar ada bagian yang paling luar yang disebut dengan bagian epidermis. Pinter Daivan. Epidermis. Kemudian setelah epidermis, bagian yang di dalamnya oke, kalau dalam di buku cetak kalian itu pada gambar 4.2 gitu ya. Oke, ada epidermis itu pada bagian terluar. Setelah epidermis ada korteks, betul? Korteks sebelah sini. Ada korteks. Setelah korteks ada endodermis. Pintar, rega apa regia itu ya? Endodermis. Setelah endodermis ada stele, putri, stele. Oke ya. Nah, ini adalah yang utama. Ada satu lagi yang tertinggal. Apa itu yang tertinggal? Yang tertinggal bulu akar. Benar. Ustazah belum gambarin bulu akar di sini. Oke ya. Ini adalah bulu akar. Oke, gitu. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele, dan ada bulu akar. Oke. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk apa epidermis? Sebagai lapisan jaringan. Lapisan jaringan apa, Dek? Epidermis fungsinya untuk, lah itu belum, tempat ada bawa unsur hara, boleh. Selanjutnya, nah, ibaratkan dalam sebuah kelas, ya, kelas itu bagian epidermis itu adalah bagian temboknya. Maka dia utamanya sebagai pelindung. Pelindung bagian yang ada di dalamnya. Oke, itu adalah fungsi dari epidermis. Pelindung dan untuk penutup semua organ, sistem jaringan. Oke, ini Vali, pinter ya, benar. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian yang ada di dalamnya. Jadi, epidermis ini ibaratkan sebuah tembok yang ada di dalamnya itu dilindungi oleh yang namanya epidermis. Itu kalau pada bagian akar atau bagian tumbuhan juga dia epidermis. Selanjutnya yang kedua ada korteks.
Korteks. Silahkan di kolom komentar. Apa itu fungsi korteks tempat cadangan makanan? Betul-betul sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya ada yang namanya endodermis. Endodermis fungsinya untuk aktif semua nih, Ustazah suka kalau kayak gini ya. Endodermis berfungsi untuk emergency food, mengatur masuknya air, terus lanjut, mengatur air yang masuk, air masuk diatur, gitu ya. Boleh. Endodermis adalah tempat masuknya air atau tempat yang mengatur keluar masuknya air. Oke, tulisan Ustazah terlihat jelas atau tidak? Tulisan Ustazah jelas, oke ya. Kecepatan atau tidak jelasinnya? Jelas banget. Jelas. Oke, kecepatan atau tidak untuk menjelaskan? Kalau ada yang belum paham, nanti langsung tanya ya. Enggak, oke. Lanjut berarti ya. Kalau epidermis, dia berfungsi sebagai pelindung bagian yang ada di dalamnya. Korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Endodermis berfungsi tempat masuknya air. Stele berfungsi untuk stele berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan serta sebagai alat untuk mengangkut air. Stele mengangkut air dan hara mineral. Nah, stele pada umumnya itu dia memiliki ada dua bagian yang biasa kalian kenal. Ada yang namanya silem dan ada yang namanya phloem. Silem fungsinya untuk dia sebagai pengangkut dari dalam tanah atau dia sebagai pengedar zat hara. Fungsi dari silem. Dia sebagai pengangkut, benar. Dia sebagai pengangkut unsur hara dari dalam tanah. Nah, dia ngangkut. Kemudian dia bawa ke phloem yang nantinya akan diolah. Nah, si phloem ini fungsinya apa kalau gitu? Sebagai hasil fotosintesis. Pengangkut hasil fotosintesis. Ngangkut hasil fotosintesis. Oke, kebanyakan kalian itu kalau Ustazah juga kadang masih tertukar ya. Kalau kalian ada yang sering tertukar antara silem dan phloem, ingat saja kalau phloem itu huruf depannya adalah F, maka dia sebagai fotosintesis. Oh, berarti dia sebagai pengangkut dari hasil fotosintesis. Tetapi kalau silem, dia sebagai pengangkut unsur hara dari dalam tanah. Selesainya jam berapa, Jah? Seselesainya, ya. Selesainya ya benar, 11.20. Ade, terima kasih sudah membantu jawabannya. Sekarang masih pukul berapa tuh?
Masih lama ya. Kita belum seberapanya, masih 1 lembar aja belum ada dari buku kalian. Ya kan ya? Masih 10.52, berarti kurang berapa menit lagi? Tuh, ini 1 lembar dari buku kalian aja belum ada. Selanjutnya, bulu akar. Bulu akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tanaman. Bulu akar boleh. Selanjutnya, Faid, terima kasih jawabannya. Bulu akar sebagai penyerap dan garam mineral yang terdapat dalam tanah. Betul. Lanjut. Ada lagi. Bulu akar fungsinya untuk perpindahan air dan unsur hara. Oke, Alifa, apa sama tadi ya? Dia sebagai perpindahan bulu akar, dia sebagai perpindahan keluar masuknya unsur hara. Unsur hara. Dan dia yang menyerap air dan garam mineral. Oke, ini ya. Ini baru akar aja, baru akar yang kalian pelajarin hari ini. Ini kita sudah hampir berapa menit tadi ya? Ini baru akar saja. Padahal organ tumbuhan itu masih ada batang, masih ada daun, masih ada bunga, ada buah, ada biji. Masih ada 5 organ lagi yang kita pelajarin. Ya nggak mampus lah, dijalanin aja. Kalau dijalanin itu insya Allah bakal terlaksana. Jangan difikirkan, yang penting dijalankan. Oke, silahkan dicatat dulu walaupun di buku ada. Ini adalah rangkumannya. Silahkan kalian catat. Kemungkinan kalau Ustazah buat soal langsung seperti ini, kalian kan langsung bisa masuk ya. Nanti akan Ustazah tanya siapa yang aktif di situ, akan Ustazah hapus bagian ini, dan nanti akan Ustazah tanya secara acak yang akan menjawab. Silakan digambar dan dicatat terlebih dahulu. Iya. Oh, tak. Mau tak? Monggo takon apa gitu. Ada yang mau tanyain sama siapa? Tapi di tempat mereka gambarnya kayak gini kan, Bang? Iya. Iya dong, ngeteh dulu dong, minum-minum dulu. Makan dulu, kalian juga kan ya? Alif? Oke, ini lagi dipersiapkan, akan ada yang ditanya acak oleh Ustazah. Bisa nampilin gambar orangnya enggak? Kok burem ya sinyal Anda, Nabila kali ya? Tak. Nih.
kadang buram, kadang HB. Naik pohon kelapa coba deh. Sambil nulis di sana. Tukang paket. Kamu pesan paket apa, Nabila? Iya. Kenapa tuh ada yang keluar? Raise hand. Melek dah, sinyalnya potato. Gimana di situ di atas? Mau nanya suruh gini, nanti kita buka. Oke. Kita ada yang tak tanya dulu ya, Tat. Tak tanya dulu, baru mereka tanya. Faid, kamu mau rebahan apa gimana, Id? Tahu malahan. Udah dicatat belum, Faid? Itu Malik itu background belakangnya dia ganti ya tadi. Malik itu ya di play. Ya enggak sih? Bukan rumah aslinya. Ya kan? Nih. Ganti background itu loh kayak Pak ini loh. Sofi lagi nyatet. Yasti sudah nyatetnya. Putri, Alina. Ya, aku kan nggak paham ini. Malik, angkat kepala Anda, Malik. Iya, yang full dong. Lagi ngapain? Coba, Ustaznya mau tanya ke Malik dulu. Malik. Malik, dibuka itunya. Suaramu, Dek. Malik, suaranya, Dek. Nyatet, Zah. Katanya habis kecelakaan ya, Dek. Sudah sembuh belum? Hah? Mutiara. Kamu jangan selfie di situ ya. Sudah belum gambarnya dan nulisnya? Nadia ngobrol sama siapa, Nadia? Jadi Malik mana? Malik? Coba tadi Ustazah belum dengar suaranya Malik. Apa, Zah? Sudah sembuh? Alhamdulillah, Zah. Oh, lagi di sekarang? Lagi di rumah. Di rumah mana? Rumahmu mana, Dek? Bangka, Zah. Bangka Belitung. Ya. Iya, mantap banget. Jauh sekali Anda sekolah sampai sini, Malik. Mau masuk sekolah nggak, Malik? Minggu depan, Zah. Oke, siap. Semuanya, insya Allah minggu depan siap untuk masuk nggak nih, kira-kira? Oke, kalau siap, acungkan jempolnya coba. Siap nggak masuk? Siap. Keila, kamu nggak siap masuk loh? Oke. Oke ya.
Yang lainnya siap semua. Semoga kita dilindungi teman-temannya. Protokol kesehatan jangan lupa. Nanti kalau ke Lampung, ke Metro, jangan lupa bawa masker, facialnya dibawa, antisnya juga, antiseptiknya juga dibawa, ya. Oke, Ustazah Acak mau tanya dulu, Ustazah Hapus, kalian sudah selesai semua nyatetnya? Coba, ketik, sudah selesai semua nyatetnya? Sudah selesai belum nyatetnya? Sudah, Ja. Oke, Ustazah Hapus. Ustazah tanya, dengan fa'id, buka suaranya fa'id. Sudah. Fa'id, fungsi dari bulu akar itu untuk apa? Untuk menyerap air dan memperkokoh berdirinya tanaman. Bener apa enggak kawan-kawannya? Sama enggak seperti yang Ustazah tulis? Coba, kalau sama kalian anggukan kepala. Kalau tidak kalian gelengkan kepala. Sama tidak? Sama yang Ustazah tulis. Oh, Rehan geleng-geleng kepala ya, Han ya. Oke, selanjutnya coba. Faid mana faid ini gambarnya ya? Ntar dulu, dicari dulu faidnya. Apa Zah? Di gambar kamu belum ketemu, sebentar. Oke, Faid, kami mute lagi ya. Terima kasih jawabannya, Faid. Selanjutnya, Ustazah tanya ke Putri Julfa. Mana Putri Julfa? Sebelah sana. Oke, Putri Naila. Putri Julfa tadi sebelah sana. Yang nomor 2. Layar nomor 2. Layar nomor 2. Oh ya. Mana ada Putri Julfa? Tadi sekilas aja Ustazah carinya. Lanjut lagi coba. Waduh, Putri Julfa nggak ketemu ini ya. Sebentar. Oke, Putri Julfa sudah ketemu. Hilang lagi. Ini. Tuh. Ya. Putri Julfa. Sudah? Ya, Zah. Oke. Ustazah tanya, fungsi dari korteks itu apa, Dek? Tempat cadangan makanan. Yes, betul. Pintar. Tempat cadangan makanan. Oke. Selanjutnya adalah sesi bertanya. Ustazah sudah tanya ke kalian, berarti kalian harus ada pertanyaan untuk Ustazah. Silakan siapa yang mau bertanya untuk melambaikan tangannya. Bukan melambaikan karena udah nggak kuat ya. Silakan yang mau bertanya tentang materi sampai sini, sampai yang materi ini. Yang mau tanya silakan, yang belum paham. Di layar pertama tidak ada yang mengacungkan tangannya. Oke. Di layar yang kedua tidak ada juga. Ini sudah jelas atau belas ini ya ternyata ya. Di layar ketiga ada yang mau ditanyakan? Coba silakan kalian lambai-lambaikan tangan yang mau. Itu ketua DPR malah angkat kepala, kenapa Anda? Ada yang mau bertanya? Dari materi ini sudah jelas semua? Oke, selanjutnya coba.
Udah jelas banget, Ja. Terima kasih. Berarti sudah jelas ya. Masih berapa menit lagi? Oke, sudah jelas semua ya. Alhamdulillah, habis tes wehku. Oke, kita hapus. Silahkan kalian buka di latihan. Coba kalian buka latihan di bukunya. Latihan evaluasi bab 4. Halaman 89. Oke. Malik, kamu kok kepalanya nggak kelihatan sih, Malik? Cuma rambutnya doang. Nah, kan kayak gitu kelihatan gantengnya. Udah di halaman 89. Nomor 1. Jawabannya apa? Paling bukan kata kelas 2 ya, kelas 2 lah. Jawabannya C, batang. Betul, organ vegetatif pada tumbuhan adalah batang. Betul, pintar. Nomor 2, jawabannya apa? Jawabannya akar. Alat penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah adalah akar. Betul. Nomor 3. Nomor 3, tanaman berikut ini yang memiliki akar tunggang adalah bayam. Dia memiliki akar tunggang. Gandum, padi, dan jagung karena dia masih dalam satu suku rumput-rumputan, maka dia memiliki akar serabut. Oke, itu materi yang ada di akar nomor 1, 2, dan 3. Untuk 4 dan seterusnya itu nanti lanjutannya. Oke, ada yang masih kurang paham sebelum dilanjut? Ini masih cukup bantu lanjut waktunya? Sudah 11.15, berarti kurang 5 menit lagi. Cukupin aja ya sampai ini ya. Putri Naila jangan main TikTok deh, kelihatan dari sini. Nah, aduh langsung mukanya gimana gitu ya. Oke, sudah sepaham semua ya untuk bagian akar. Oh iya, kita Ustadz Hendro silakan bergabung lagi bersama kita. Oke, kita bergabung lagi karena sudah berakhir. Terima kasih atas perhatian kalian tadi ya. Tadi kita belajar tentang akar. Selanjutnya nanti setelah ada pembelajaran review lagi atau selanjutnya kita bisa lanjut lagi materi selanjutnya. Oke, silakan Ustadz Hendra, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Ustadz Ari penjelasan materinya. Jelas sekali, ada gambar, videonya warna-warni. Ustadz harap dengan seperti itu materi yang disampaikan bisa tertangkap lebih mudah, bisa lebih difahami, bisa lebih menyenangkan. Untuk pertemuan kali ini
kami rasa cukup. Hari ini bahasnya akar ya saya. Iya, Akar, pertemuan besok mungkin bisa batang atau bunga, daun, masih banyak lagi bagian-bagian dari tubuh tumbuhan yang perlu dipelajari. Untuk ke depan, usahakan lebih maksimal lagi, berkurangi dalam bermain chat yang nggak penting, fokus ke pembelajaran supaya hasilnya lebih maksimal. Saya cukup ya. Yang lain, oke, nggak ada masalah ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Doakan Ustazah Ulfa bisa bergabung. Jadi pertemuan saja dengan Ustazah Ulfa juga bisa bergabung. Jadi lengkap kita di sini lengkap semua. Untuk hari ini cukup. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ustadz selaku tadi yang buka, maka sekarang juga yang akan menutup. Ustadz Tahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di besok. Besok Faris.